Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Om Ben sangat prihatin nih dan berduka atas insiden warga Gunung Kidul, Yogyakarta, yang mendapatkan perlakuan semena-mena dari oknum aparat pada saat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi. Semoga segera sembuh, segera pulih, dan dapat beraktivitas seperti biasa. Namun peristiwa ini tersebut itu harus diusut tuntas supaya tidak terjadi lagi nih dalam negara demokrasi. Menyampaikan aspirasi itu adalah hak warga. Artinya warga bebas menyampaikan aspirasinya. Dan dijamin dengan undang-undang. TNI, Polri tahu itu. Tentu saja dengan batasan sopan serta tidak membahayakan orang lain. Apalagi presiden. Hanya saja loh, pas aksi kemarin itu memang membentangkan spanduk. Bahaya ya. Kalau membentangkan spanduk begitu aja itu bahaya. Bahayanya di mana? Kok sulit diterima akal sehat itu loh. Ya. Peristiwa tindakan semena-mena aparat kepada warga di Gunung Kidul mestinya tidak terjadi. Karena warga menyampaikan aspirasi dengan membentangkan spanduk juga berlaku sopan. Dan tidak teriak-teriak, tidak membahayakan presiden. Lah jaraknya jauh loh, aduh sama presiden itu. Dikelilingi pas pampres, di mana disebut membahayakannya? Apa mungkin pemuda ini loh, Superman atau Spiderman atau Hulk yang bisa tiba-tiba berubah menjadi raksasa begitu? Jangan-jangan pemuda ini Superman. Jadi, tentu saja kejadian kemarin itu cukup menampar Presiden Jokowi, terutama institusi TNI. Ya, karena tindakan anarkis aparat bertepatan dengan momentum kunjungan kerja Jokowi ke Gunung Kidul. Harusnya warga senang, gembira bertemu dengan presidennya, tetapi malahan terjadi suasana yang tidak nyaman, serem, dan membuat ketakutan warga. TNI kan fungsinya mengayomi, bukan menakut-nakuti, kan mestinya begitu. Nah, mereka digaji dan dibiayai dari duit rakyat, mosok malah meden-medeni warga, nggak benar itu. Kalau dicermati, pemicunya pemukulan itu sangat sepele, sangat sederhana. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi ini sempat berhenti di depan pasar Argosari Gunung Kidul. Seperti biasa, saat Presiden berhenti pasti untuk menyapa warga dan bagi-bagi barang. Dan kebetulan waktu itu yang dibagi kaos. Untungnya loh itu kaos hitam Pak Jokowi, bukan kaos gemoy sama si Samsul. Pada saat itu ada seorang warga yang berdiri jaraknya ini agak jauh nih, sekitar 15 meteran lah. Berjajar bersama warga lainnya yang melihat kedatangan presiden, mau mendekat nggak bisa. Kan ada CPM sama pas pampres, tiba-tiba dia membentangkan sebuah spanduk bertulisan "Selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami pilih Ganjar." Nah, rupanya aparat marah, merasa kecolongan. Karena spanduk kok isinya mendukung paslon nomor urut 3. Pak Ganjar Pranowo bukan malahan mendukung anak Jokowi, paslon nomor 2, Gibran itu. Dengan arogan ini aparat yang berpakaian preman mendatangi pemuda itu, merebut spanduk dan terjadilah kekerasan. Ada 2 orang yang menaklukkan rakyat jelata tadi. Ketua DPRD Gunung Kidul nih, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP, Mbak Endah Subekti Kuntaraningsih, yang datang ke lokasi sempat bersih tegang dengan oknum aparat. Menurut oknum aparat, warga yang membawa spanduk itu membahayakan presiden. Walah. Saya kok gagal paham ya. Sejak kapan spanduk membahayakan presiden? Padahal tulisannya tidak bernada ancaman, tidak bernada penghinaan, dan tidak merendahkan presiden.
Kira-kira membahayakannya dari sisi apa coba? Coba warga tersebut juga hanya membawa spanduk, bukan senjata loh. Bukan bawa bom atau granat gitu. Apa spanduk membahayakan nyawa? Dan kemana keamanan presiden? Sedemikian ketakutannya Pak Jokowi dan aparat keamanan kalau sampai dukungan kepada Ganjar meluas, akan menggerus suara untuk putra mahkota Gibran. Tindakan represif aparat keamanan, kemungkinan aparat ketakutan. Pak Jokowi marah saat melihat spanduk itu, atau karena warga mendukung Ganjar, sehingga aparat melakukan kekerasan kepada warga. Nih, kabarnya sih jelang kedatangan Pak Jokowi, dimanapun ia datang, ada sweeping, pembersihan area. Jangan sampai ada spanduk dukungan, memakai kaos atau segala hal yang berbau Pak Ganjar. Bukankah rasa takut, rasa was-was, rasa ketidaksukaan, semua karena ketidaknetralan Pak Jokowi sendiri yang ditunjukkan tanpa tedeng aling-aling loh. Nggak ada rasa malunya di hadapan rakyat. Tidakkah malah yang membahayakan demokrasi Indonesia? Sikap presiden, bawa introspeksi, muhasabah, refleksi, rakyat melakukan tindakan begitu. Lah presiden semaunya sendiri kok. Kemungkinan besar nih, aparat menganggap presiden boleh kampanye, boleh memihak, maka otomatis jajaran yang di tingkat bawah nih merasa juga boleh memihak dan mengamankan dukungan politiknya ke Pak Jokowi. Untuk mengamankan kepentingan presiden itulah kemudian dilakukan berbagai pengamanan, termasuk nggak boleh pendukung Pak Ganjar menunjukkan dukungannya. Pendukung Pak Ganjar nggak boleh menunjukkan dukungannya di hadapan presiden. Lah piye iki jenenge ora demokrasi no ya. Pak Jokowi lupa kalau harus berlaku netral dalam politik. Seandainya waktu itu ada warga bawa spanduk mendukung Pak Prabowo Gibran, opo yo dipukuli ya Pak ya? Apakah juga akan dipukuli Pak? Meskipun Dandim 0730 Gunung Kidul ini, Pak Letkol Kavaleri Anton Wahyudo mengatakan terjadi kesalahpahaman karena ada masyarakat yang membentangkan spanduk itu secara tiba-tiba, sehingga aparat pengamanan itu spontan bereaksi mengamankan spanduk tersebut nih. Katanya sih aparat keamanan sudah bertugas sesuai dengan SOP pengamanan presiden. Duh Pak Dandim, spanduknya itu apa membahayakan presiden toh? Saya rasa kok aparat sangat ketakutan. Bagaimana Pak Jokowi? Ya ketakutan Prabowo Gibran kalah. Sehingga apapun yang berbau non Prabowo Gibran akan disingkirkan. Bagi mereka, hal-hal seperti ini akan membawa pengaruh buruk karena bisa mempengaruhi pilihan warga. Kejadian warga yang membawa spanduk karena rakyat sudah muak dengan marah pada presiden yang perilakunya menabrak konstitusi. Tidak lagi memperhatikan etika politik, tidak mau bersikap netral dalam pilpres. Spanduk yang dibawa warga mewakili aspirasi masyarakat yang ingin pemilu ini berjalan jujur, berjalan adil, damai. Jokowi sebagai presiden bisa bersikap netral dan menjaga kondusivitas politik Indonesia. Ketidaknetralan Pak Jokowi ini akan mudah diikuti jajaran di bawahnya Pak. Di antaranya nih aparat keamanan. Sehingga ini membahayakan proses demokrasi yang seharusnya berlangsung dengan baik, pokoknya enggak banget deh. Zaman seperti ini kok masih referensif ala-ala Orba dulu. Jangan lupa, bagi aparat yang suka semenang-menang dan arogan kepada rakyat, ini zaman serba teknologi. Kalau ada tindakan enggak benar dengan sepersekian detik loh, bisa diviralkan. Efeknya bisa dahsyat untuk menghimpun solidaritas rakyat, untuk mengecam dan melawan loh Pak. Hati-hati kalau rakyat sudah muak, marah dan melawan. Pak Jokowi tidak perlu ketakutan seperti itu. Apalagi ketakutan sama spanduk. Bukankah semua sumber daya sudah dikerahkan untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran? Bansos-bansos sudah disebarkan. Naiknya gaji PNS sudah cair. Turun gunung sudah dilakukan. Survei-survei juga sudah memenangkan paslon nomor urut 2.
Ya sudah, kalau percaya, nggak usah ketakutan sama spanduk gitu loh Pak. Justru ketakutan dan sikap yang berlebihan seperti itu menandakan kalau Pak Jokowi panik. Dan ketakutan anaknya kalah. Makanya Pak, sebagai presiden, lebih baik bersikap netral saja. Wujudkan rasa aman, nyaman, kondusif jelang hari pencoblosan ini. Biar semua bertarung secara fair. Kalau Gibran kalah, berarti alam memang tidak menghendaki Prabowo Gibran memimpin negara besar ini. Legowo, ikhlas Pak, monggo. Ampun cawe-cawe. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap jaga persatuan.